warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romeo Bintang Paranoyo, NIM G.311.25.0014. Di sini saya akan membahas tentang sumber hukum Islam Al-Hadis. Untuk latar belakang, sebagai agama yang sempurna, Islam memiliki sumber hukum yang memberi umatnya pedoman hidup dalam setiap aspek kehidupan mereka. Sumber hukum Islam yang paling penting adalah Al-Quran dan Al-Hadis, yang saling melengkapi dan menjelaskan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah sumber hukum pertama yang berisi wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Al-Hadis adalah sumber kedua yang menjelaskan, memperinci, dan menafsirkan isi Al-Quran melalui ucapan, perbuatan, dan tindakan Rasulullah SAW. Karena banyak hukum Islam yang penjelasannya tidak ditemukan dalam Al-Quran, peran Al-Hadis sangat penting. Oleh karena itu, memahami kedudukan Al-Hadis dan fungsinya sebagai sumber hukum Islam sangat penting bagi setiap muslim untuk beribadah dan bertindak sesuai dengan syariat. Untuk ini rumusan masalahnya. Untuk pengertian, Al-Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang meliputi ucapan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir Nabi Muhammad SAW. Fungsinya adalah untuk memperjelas, memperinci, dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran agar lebih mudah dipahami oleh umat muslim. Untuk penjelasan Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum kedua, Hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran sebagai sumber utama pedoman hidup umat Islam. Cakupan hadis. Secara istilah, hadis mencakup apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah kenabian, seperti perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, atau perjalanan hidupnya. Fungsi terhadap Al-Quran: memperjelas dan merinci. Hadis memberikan penjelasan lebih rinci terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih umum atau belum jelas. Menafsirkan. Hadis berfungsi untuk menafsirkan makna ayat-ayat Al-Quran. Mengkhususkan yang umum. Hadis dapat mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum dalam Al-Quran. Perbedaan dengan Al-Quran, meskipun sama-sama sumber hukum, ada perbedaan praktik antara Al-Quran dan hadis. Misalnya, ayat-ayat Al-Quran harus dibaca dalam keadaan suci, sedangkan hadis dapat dibaca tanpa harus dalam keadaan suci, seperti dikutip dalam Gramedi. Untuk kedudukan Al-Hadis. Kedudukan Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam adalah yang kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan, memperkuat, dan memperinci ajaran-ajaran Al-Quran yang masih bersifat umum, serta menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, hadis memiliki peran penting dalam istinbat atau penggalian hukum Islam karena Al-Quran seringkali memerlukan penjelasan lebih lanjut. Fungsi dan peran Al-Hadis. Pertama, bayan ta'yin. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau global atau mujmal, seperti menjelaskan cara sholat atau rincian zakat yang tidak dijelaskan secara terperinci di Al-Quran. Yang kedua, bayan ta'kid. Memperkuat atau menegaskan kembali hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, bayan-bayan. Menetapkan hukum-hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, namun tetap selaras dengan prinsip umum Al-Quran. Yang keempat, bayan nasak. Menghapus atau mengganti hukum terdahulu dengan ketentuan yang lebih baru, yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Untuk kesimpulannya, hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis berperan penting dalam menjelaskan, merinci, menafsirkan, dan melengkapi ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Hadis mencakup semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam. Dalam kapasitasnya, hadis berfungsi sebagai penjelasan dan penguatan hukum-hukum Al-Quran dan dapat menetapkan hukum-hukum baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.